Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Adi Marsono dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya sedang melakukan PLP di SMKN 8 Paneglang, khususnya di kelas 10 TITL. Nah, di sini saya akan memberikan materi tentang menumbuhkan kepercayaan diri siswa. Kenapa saya memberikan materi ini? Karena sebelumnya saya telah melakukan asesmen data tentang kelas 10 TITL ini. Data yang tertinggi yaitu tentang pribadi. Makanya saya mengambil judul ini, tema ini. Nah, di sini saya akan membahas kepercayaan diri siswa. Nah, dari teman-teman udah pada tahu belum kepercayaan diri itu apa? Menurut Patmodewo, percaya diri adalah keyakinan seseorang akan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan suatu atau menunjukkan penampilan tertentu. Nah, kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya. Sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi, serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan kepercayaan diri adalah keyakinan pada diri sendiri, baik itu tingkah laku, emosi, dan kerohanian yang bersumber dari hati nurani untuk mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar lebih bermakna. Nah, di sini ada ciri-ciri percaya diri. Menurut Usman Hakim, ciri-ciri orang yang percaya diri antara lain, yang pertama, selalu bersikap tenang di dalam mengerjakan segala sesuatu. Yang kedua, mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. Ketiga, mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi. Yang keempat, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi berbagai situasi. Yang kelima, memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilan. Yang keenam, memiliki kecerdasan yang cukup. Yang ketujuh, memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup, memiliki keahlian atau keterampilan lain yang menunjang kehidupannya, misalnya keterampilan berbahasa asing dan lain sebagainya. Yang kedelapan, memiliki kemampuan bersosialisasi. Yang kesembilan, memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Kesepuluh, memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi kuat dan tahan dalam menghadapi segala situasi. Dan yang terakhir, 11, selalu bereaksi positif di dalam menghadapi berbagai masalah, misalnya tetap tegar, sabar, dan tabah menghadapi semua permasalahan hidupnya. Di sini ada jenis-jenis kepercayaan diri. Kepercayaan diri juga memiliki jenis-jenis. Angelis menyatakan bahwa ada 3 jenis percaya diri yang perlu dikembangkan, yaitu yang pertama ada tingkah laku, yang kedua emosi, dan yang terakhir ada keharmonisan spiritual. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri siswa. Menurut Hakim, mengumpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Yang pertama ada dari bentuk fisik. Bentuk tubuh yang bagus dan profesional tentu akan membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Yang kedua ada bentuk wajah. Daya tarik setiap orang tergantung pada banyak hal, salah satunya adalah wajah. Jika wajahnya rupawan atau good looking akan membuat kepercayaan diri seseorang akan meningkat. Yang ketiga ada status ekonomi. Status ekonomi juga bisa mempengaruhi kepercayaan diri. Yang keempat ada pendidikan dan kemampuan. Menurut pendapat Syekh Ali Akromis Bah Usman, pendidikan yang baik akan memberikan kepercayaan diri pada seseorang. Nah, yang kelima ada penyusuan diri. Kemampuan seseorang kurang supel atau tidak fleksibel dalam bergaul berpengaruh pada kepercayaan diri seseorang.
Nah, yang selanjutnya yang keenam, ada kebiasaan gugup dan gagap. Kebiasaan gugup dan gagap yang dipupuk sejak kecil akan membuat seseorang menjadi tidak percaya diri. Yang terakhir ada keluarga. Anak yang kurang merasa terbuang dan tersingkir dari keluarga akan merasa kurang percaya diri karena dia merasa tidak diperhatikan. Nah, yang terakhir, bagaimana mengembangkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan dalam jiwa manusia bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan berbuat sesuatu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kepercayaan diri sebagai berikut. Yang pertama ada cinta. Individu perlu dicintai tanpa syarat. Untuk perkembangan harga diri yang sehat dan langgeng, mereka harus merasa bahwa dirinya dihargai karena keadaan yang sesungguhnya, bukan yang seharusnya atau tidak seperti yang diinginkan orang lain. Nah, yang kedua ada rasa aman. Bila individu merasa aman, mereka akan mencoba mengembangkan kemampuan dengan menjawab tantangan serta berani mengambil resiko yang menarik. Yang ketiga ada model peran. Mengajar lewat contoh adalah cara yang paling efektif agar mengembangkan sikap dan keterampilan sosial untuk percaya diri. Dalam hal ini, peran orang lain sangat dibutuhkan untuk dijadikan contoh sebagai individu agar dapat mengembangkan rasa percaya. Yang keempat ada aku berpengetahuan luas. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan keunggulan. Untuk perlu menemukan kelebihan atau keunggulan pada diri kita, kemudian mengembangkan dengan sungguh-sungguh. Jika berhasil, akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang kelima ada hubungan. Untuk mengembangkan rasa percaya diri terhadap segala hal, individu jelas mengalami dan bereksperimen dengan beraneka hubungan diri yang dekat dengan akrab di rumah ataupun teman sebaya dan lain sebagainya. Yang keenam ada kesehatan. Untuk bisa menggunakan sebaik-baiknya kekuatan bakat membutuhkan energi yang cukup, mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Dalam masyarakat biasa dipastikan bahwa individu yang tanpa sehat biasanya mendapatkan lebih banyak pujian, perhatian, dorongan moral, bahkan kesempatan. Yang ketujuh ada sumber daya. Sumber daya yang memberikan dorongan kuat karena dengan perkembangan kemampuan anak akan memungkinkan mereka memakai kekuatan tersebut untuk menutupi kelemahan yang mereka miliki. Yang selanjutnya yang 8 ada dukungan. Individu membutuhkan dorongan dan pembinaan bagaimana menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Dukungan juga merupakan faktor utama dalam membantu individu sembuh dari pukulan rasa percaya diri yang disebabkan karena trauma, luka, dan kekecewaan. Yang terakhir ada upah dan hadiah. Nah, upah dan hadiah sendiri juga merupakan proses pengembangan rasa percaya diri agar menyenangkan dari usaha yang telah dilakukan. Nah, biasanya kan kalau udah dikasih upah, biasanya mereka akan lebih bersemangat untuk selanjutnya. Nah, kesimpulannya, kepercayaan diri sangat penting dalam menjalani kehidupan. Maka dari itu, individu perlu untuk meningkatkan kepercayaan dirinya agar bisa menjalani hidup yang sukses. Kepercayaan diri diperoleh dari pengalaman hidup dan berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik. Dengan kepercayaan diri yang baik, seseorang akan dapat mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.